bingung cari rezeki buat ke dokter, anak saya lagi sakit, lagi nggak ada duit. Nah, terus gimana dong caranya, ya? Nah, ada satu quote saya yang pada saat itu saya buat. Kita lihat dulu ya. Sorry, ini ya, ini dia. Ya, saat semua jalan sudah tertutup, ya, dan tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, mulailah. Kita sama-sama berdoa atau baca Al-Fatihah, mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah terbaik dalam kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, tadi ada Pak Dadi ya, kita juga doakan semoga Pak Dadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bingung cari rezeki buat ke dokter, anak saya lagi sakit, lagi nggak ada duit. Nah, terus gimana dong caranya ya? Nah, ada satu quote saya yang pada saat itu saya buat. Kita lihat dulu ya. Sorry, ini ya, ini dia. Ya, saat semua jalan sudah tertutup, ya, dan tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, mulailah membuat orang lain tersenyum. Nah, karena senyum mereka adalah awal hidup Anda yang baru. Ini hikmah yang mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya pada kesempatan kali ini. Sering-sering live, ya insya Allah ya. Ini Mbak Daisy Saraswati, insya Allah saya akan live setiap seminggu 3 kali ya. Makanya silahkan dikasih linknya ke teman-teman yang lain ya, gitu. Yang di Telegram udah on belum ya? Ya. Ya, kita sorry sambil kita ke. Nah, jadi ya pada saat kita kebingungan, ini jadi kata kunci ya. Misalnya ada saat-saat di mana kita bingung kan, ya, kita mau ngapain gitu kan, ya, kita mau ngapain ini gitu ya. Pada saat kita kebingungan dan nggak tahu lagi harus mau ngapain ya, sama seperti WA ini ya. Doakan, saya lagi bingung mencari rezeki buat ke dokter, anak saya lagi sakit, lagi nggak ada duit. Nah, pada saat semua jalan terlihatnya sudah tertutup, ya, dan tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, ya. Di sini kalimatnya kita stop dulu sebelum lanjut gitu ya. Ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu mir rahmatillah ya. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menitipkan hidup untuk kita, pastinya Dia jugalah yang telah menitipkan segala persiapannya untuk kita. Ya, jadi bismillah ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kami saja gitu ya, ada ya, karena kan anak-anak sekarang pada bosen lah apa segala macam, terus kemudian apa yang mereka mau, Bi, pokoknya kita mau minta kucing, ya udahlah bismillah ya, kita beliin kucing dah gitu kan. Walaupun dalam sebuah hadis disebutkan nggak boleh tuh jual beli kucing, cuma kan yang kita beli bukan kucingnya, yang kita beli adalah bagaimana dia merawatnya, menjadikan dia bagus gitu ya. Jadi ya bismillah aja. Nah kemudian kalau kita saja yang memasukkan kucing ke dalam rumah ya, kemudian akhirnya berikutnya kita ingin ya agar kucing itu hidup kan gitu ya, dan kita akan menjaganya, merawatnya ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita mempersiapkan segala sesuatunya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan berputus asa ya bagi siapa yang sekarang ini kebingungan, kayaknya udah tertutup semua jalan, nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Nah, apa yang dilakukan? Mulailah membuat orang lain tersenyum.
Itu ya. Ini ada jadi kata kuncinya, mulailah membuat orang lain tersenyum. Saya mau cerita juga. Pada saat kondisi itu saya minus 21 miliar gitu ya. Pada saat saya minus 21 miliar itu bingung gitu ya. Apalagi yang mau dilakukan. Pada saat itu konsumen marah, lapor ke YLKI gitu kan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kemudian saya dilaporkan ke pengadilan gitu ya. Kemudian saya dilaporkan ke polisi, kasus di pengadilan gitu. Terus kemudian eh, berbagai macam hal pada saat itu gitu ya. Saya nggak tahu lagi mau ngapain. Kemudian pada saat itu material nggak ada yang mau ngasih barang, kontraktor nggak ada yang mau kerja gitu ya, karyawan pada resign gitu, kayak ketutup semua ya. Ada tanah yang saya lagi mau buat gitu kan pada saat itu, dan orangnya menahan gitu ya. Apa ya yang bisa saya lakukan gitu ya. Nah pada saat itu saya dapat quote ini ya, mulailah saja membuat orang lain tersenyum. Karena gini, kadang-kadang kita pengen tersenyum gitu loh, dan kita pengen eh, berharap ya, kita berharap orang lain yang bikin kita tersenyum. Padahal rezeki itu bukan dititip di dalam diri kita sendiri ya. Rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan pada saat itu adalah ya, udah ketutup tuh semua tuh, ya, udah ketutup. Jadi kalau bicara tentang panas mah cuma bisa ngomong doang. Saya udah ngalamin gitu kan. Saya sudah mengalami gitu kan pada saat saya emang nggak punya apa-apa gitu kan. Dan ini bukan sekedar teori, tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan-jalan kebaikan gitu ya. Nah, pada saat itu apa yang terjadi ya? Saya mencoba mencari orang-orang yang ingin saya buat tersenyum gitu. Nah, ketemu deh tuh istri gitu kan, orang tua ya, anak gitu ya. Kemudian juga pada saat itu konsumen-konsumen saya marah gitu kan. Gimana caranya bisa bikin orang yang marah jadi tersenyum? Nah, saya doa sama Allah, ya Allah, saya nggak bisa bikin senyum mereka gitu kan. Maafkan saya gitu ya. Jadi saya minta maaf kepada Allah. Kan kita yakin tuh ketika kita minta maaf kepada Allah, Allah yang akan sambungkan gitu kan maaf kita kepada orang-orang yang pernah kita sakiti dan seterusnya. Nah, jadi ini yang bisa kita lakukan gitu ya. Bagaimana mulailah membuat orang lain tersenyum. Dengan apa? Dengan berbagai macam hal. Orang tua ya, saya pada saat itu datang ke rumah orang tua, kemudian ya saya cuma bilang gitu kan, apa yang bisa bikin Bapak ridho sama saya? Ya akhirnya Bapak saya menyebutkan satu hal, saya kejar itu gitu kan, sampai akhirnya ya minimal banget gitu ya, Bapak saya tuh nggak cemberut sama saya, tapi bahkan gitu ya, alhamdulillahnya setelah itu beliau bisa tersenyum melihat saya. Dan saat itu saya ketahui bahwa ternyata tertahannya rezeki saya itu karena tidak adanya orang yang, ya tidak banyaknya, atau bahkan orang-orang di sekitar saya itu sakit hati karena saya gitu ya. Sakit hati karena saya ya. Nah, seperti ini juga misalnya ya. Mohon doanya. Ustadz, sudah 6 bulan belum dapat orderan percetakan lagi. Sudah tidak ada pemasukan. Banyak bungkus permen ya. Ya udah gitu. Ya udah mau gimana lagi? Emang itu bagus, malah Pak Joy gitu kan sudah mengatakan bahwa itu bungkus permen. Berarti kan di balik bungkusnya akan ada isinya kan? Nah, sekarang gitu ya, coba pikirkan. Ada nggak orang yang bisa kita buat tersenyum gitu ya? Seperti saya misalnya katakan seperti sekarang yang saya lakukan gitu ya. Bincang hikmah seperti ini kan tujuannya adalah membuat orang tersenyum, membuat orang bahagia gitu kan, membantu orang. Ya. Nah, ketika membantu orang itu ya, ada hadisnya ya, sesiapa orang yang mendoakan orang lain ya, itu baru doakan aja ya, baru doakan, Allah Subhanahu wa taala udah kirim malaikat, kemudian malaikat itu mendoakan orang tersebut, walaka mitslu zalik, buat kamu juga seperti itu. Apalagi kalau seandainya kita mampu membuat orang lain tersenyum. Kasih makan orang ya, kasih makan fakir miskin. Lihat aja ke jalan-jalan gitu kan, aduh mentok banget nih, orderan sepi nih gitu kan, udah nggak ada yang mau nyetak sama saya gitu. Ya udah gitu, siapa sih yang bisa saya bikin tersenyum gitu ya. Coba deh jalan-jalan gitu kan, keluar, terus kemudian ada orang gitu ya, doakan dulu dalam hati, terus kemudian bikin dia tersenyum
ya, bikin dia tersenyum bahagia. Katakan misalnya begini, ada orang-orang yang ngatur-ngatur jalan gitu ya, Pak Ogah gitu ya. Ya, kadang-kadang dia minta duit ke kita gitu. Biasanya kita kasih 2.000 gitu kan. Nah, saya pengen bikin dia senyum gitu kan hari ini gitu kan. Kasih 10.000. Apa yang terjadi? Yang terjadi, nah itu dia tuh. Karena senyum mereka adalah awal hidup Anda yang baru. Ya, karena senyum mereka adalah awal hidup Anda yang baru. Selama ini gitu, kita nggak pernah berpikiran bahwa senyumnya orang lain adalah kehidupan yang baik buat kita, ya kan? Selama ini kita berpikir saya yang mau tersenyum gitu, terserah orang lain mau cemberut kayak mau kayak apa kayak gitu kan, udah nggak peduli gitu. Tapi kalau saya bahagia, orang lain pasti akan bahagia. Nggak begitu gitu ya. Oke, sebentar. Pak Nas, jika kita dikomentar di sosmed kepada orang lain tujuan agar orang tersebut bahagia tersenyum karena komentar pujian saya. Apa itu juga salah satu yang termasuk dari quote Pak Nas? Yes, termasuk gitu ya. Bikin orang tersenyum di medsos, orangnya nggak ketemu tapi gitu. Makanya malah sekarang bikin orang tersenyum itu lebih mudah gitu. Bikin orang bahagia itu lebih mudah dibandingkan dengan zaman dulu. Zaman dulu kita harus keluar rumah. Kalau sekarang buka aja sosmed. Status apa gitu like, status apa like, komen gitu kan, doakan orang lain gitu. Nah nanti ya senyumnya mereka percaya deh gitu ya, percaya dengan quote ini. Kalau seandainya kita kan bicara tentang bagaimana kita belajar kan ya, coba kita belajar satu persatu, satu quote kita jalanin, satu quote kita jalanin. Saat semua jalan udah tertutup dan nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan, coba deh saya mau bikin senyum orang deh gitu, saya mau bikin senyum. Kan bikin senyum nggak cuma dengan uang gitu ya, itu tadi betul ya, hanya dengan komentar di Facebook gitu kan, itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.